bahwa di tengah-tengah padang gurun Tuhan pelihara umat Israel lewat adanya sumur, dan bukan hanya lewat adanya sumur, Tuhan pelihara mereka juga lewat buah-buah kurma dan mereka bisa melanjutkan kehidupan. Jadi air dan buah kurma merupakan bukti bahwa Tuhan sanggup pelihara orang Israel dan jumlah jutaan orang. Shalom, menjua-jua. Saudara, saya ada di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigandreket, Kabupaten Karo. Desa ini ada di bawah kaki Gunung Sinabung. Kalau saudara lihat di belakang saya ada pohon korma dan buah korma. Ya, ini viral di Facebook, viral di internet bahwa ada pohon korma, buah korma tumbuh dengan subur. Ya, di Indonesia, Sumatera Utara, di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigandreket. Ini adalah kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita berdoa biar tempat ini maju berkembang. Menurut yang punya, ada kurang lebih 200 lebih pohon kurma di sini. Sudah ditanam kurang lebih 5 tahun lalu dan sekarang sudah kelihatan hasilnya, dan kita berdoa supaya ini tetap bertumbuh, maju berkembang, dan saya yakin akan menjadi tempat wisata untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sini. Itu doa kita ya. Berkaitan dengan kurma, saya akan baca sebuah ayat buat kita semua dalam Keluaran 15:25 sampai yang ke-27. Firman Tuhan katakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Kisah yang menarik setelah orang Israel keluar dari Mesir dan mereka berjalan kurang lebih 3 hari di padang gurun, dan mereka bersungut-sungut komplain karena mereka kehabisan air. Lalu mereka bertemu dengan sebuah sumur di daerah padang gurun, namun ketika mereka minum airnya itu pahit, yaitu di Mara. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa untuk memungut sebatang kayu dan melemparkannya ke sumur itu sehingga airnya manis dan mereka bisa minum air itu dan mereka bisa melanjutkan kehidupan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, kata Alkitab ya, melanjutkan perjalanan dan mereka tiba di Elim katanya. Mereka tiba di Elim dan di sana mereka mendapati 12 mata air dan 70 pohon korma. 12 mata air dan 70 pohon korma. Saya sudah pernah melewati tempat ini yang dituliskan oleh Alkitab ya. Masih ada pohon kormanya sampai sekarang, masih ada sumur yang berisi air, Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau kita baca Alkitab ini kurang lebih umurnya dicatat itu kurang lebih 3.500 tahun. Bayangkan 3.500 tahun rentang waktu kita kira-kira dengan Musa. Namun sampai sekarang Bapak Ibu, Elim masih ada. Sumur itu masih ada dan pohon kormanya juga masih ada. Nah, ketika saya lihat sumur itu Bapak Ibu, luar biasa, meskipun berada di padang gurun masih ada airnya. Saya bayangkan Bapak Ibu, pada masa itu ada 2 juta orang Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun. Bapak Ibu bayangkan bagaimana 2 juta orang membutuhkan air. Bukan hanya manusia, ada binatang unta di sana, ada domba, ada kambing di sana. Dan mereka senantiasa bermasalah dengan minum air Bapak Ibu. Mereka tidak ada di lembah, mereka tidak ada di perbukitan, mereka di padang gersang, di padang gurun. Namun Alkitab katakan Tuhan bisa pelihara mereka. Tuhan bisa mengadakan sumur di padang gurun berjumlah 12 buah. Ya, Tuhan bisa memberikan mereka pohon korma untuk menjadi asupan
energi buat tubuh mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, saya dapatkan bahwa di tengah-tengah padang gurun Tuhan pelihara umat Israel lewat adanya sumur, dan bukan hanya lewat adanya sumur, Tuhan pelihara mereka juga lewat buah-buah kurma dan mereka bisa melanjutkan kehidupan. Jadi air dan buah kurma merupakan bukti bahwa Tuhan sanggup pelihara orang Israel dan jumlah jutaan orang. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kadang-kadang kita ada masanya berjalan seperti di padang gurun, ya, penuh dengan kegersangan, penuh dengan kekeringan. Tapi percayalah, selama engkau percaya kepada Dia yang ada di sana, Dia pasti pelihara engkau sebagaimana Dia pelihara orang Israel. Dia pelihara kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Ya pendeta, ya makasih ya. Okay. Doakan kami pendeta. Kami Oke. doakan, Iya, doakan oke. semua supaya baik dan lancar. Oke. Oke. Ya. Baiklah. Kami akan ke sana untuk bikin hotdog. Oke. Iya ya, buat ya. Nah. CWS Fellowship. CWS Charlie Whiskey Sierra Fellowship Gereja. Oh, dari gereja. Ya.